Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, semangat bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran kita kali ini, yaitu materi kita adalah akuntansi persediaan. Materi akuntansi persediaan merupakan salah satu materi pelajaran akuntansi keuangan kelas 12 AKL. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Arianto, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan dari SMK Nurul Ulum Lebak Siu. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Cakupan persediaan diantaranya adalah barang atau perlengkapan untuk operasional, kemudian bahan atau perlengkapan untuk proses produksi, kemudian barang dalam proses produksi, dan yang terakhir adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contoh persediaan yang pertama adalah barang konsumsi, yang kedua amunisi, yang ketiga bahan untuk pemeliharaan, yang keempat suku cadang, yang kelima persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, kemudian materai baku, kemudian barang dalam proses atau setengah jadi. Barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional antara lain adalah barang habis pakai, kemudian barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Yang kedua, barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen. Dan yang ketiga, barang yang digunakan dalam proses produksi jika memproduksi sendiri atau swakelola. Di antaranya adalah barang baku atau supplies. Kemudian ada barang dalam proses setengah jadi dan barang jadi. Jenis persediaan. Yang pertama adalah perusahaan dagang bersedia dua barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual, dan yang kedua adalah perusahaan manufaktur bahan baku dan bahan penolong, barang dalam proses, barang jadi atau produk selesai. Pengakuan persediaan. Yang pertama, bersedia diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Kemudian yang kedua, harga pokok atau kos persediaan adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan atau penyiapan dan penempatan persediaan tersebut agar dapat masalah kepemilikan barang. Barang sudah dicatat sebagai persediaan didasarkan pada hak kepemilikannya, penentuan perpindahan hak atas barang atau lain timbul dalam keadaan yang pertama barang dalam perjalanan, good in transit, yang kedua barang yang dipisahkan, yang ketiga barang konsinyasi, dan yang keempat barang langsung. Good on transit. FOB shipping point atas seluruh muatan beralih ke pembeli dengan pada saat pengiriman ketika barang dalam proses perjalanan dimasukkan dalam persediaan si pembeli. FOB destination, hak tidak beralih sampai barang diterima oleh pembeli. Ketika barang dalam perjalanan dimasukkan dalam persediaan si pembeli. Barang yang dipisahkan apabila melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak dilakukan sekaligus, maka pembeli dapat mencatat pembelian dan
menambah persediaan barangnya. Sebelum barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan atau konsignor dan pihak yang menerima titipan atau konsigni tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatat sebagai persediaan. Kemudian penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Penjual akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah pengukuran persediaan biaya perolehan apabila diperoleh kemudian biaya standar apabila diperoleh dengan provinsi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau biaya perolehan persediaan diperoleh dengan pembelian. Rumusnya adalah sama dengan harga pembelian ditambah dengan biaya pengangkutan ditambah biaya penanganan dikurangi potongan harga dikurangi lambat. Kemudian untuk biaya standar persediaan diperoleh dengan produksi sendiri dengan rumus sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Nilai wajar persediaan diperoleh dengan cara lain, misalkan donasi atau rampasan. Rumusnya nilai tukar aset secara wajar. Metode pencatatan persediaan. Yang pertama, metode basic atau periodik. Pada metode basic, setiap adaptasi persediaan tidak ada catatannya, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan penghitungan secara fisik. Begitu juga harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Yang kedua, metode buku atau perpenjual. Pada metode ini, setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan. Perbedaan pencatatan. Perbedaan pencatatannya, pembelian persediaan menurut metode periodik itu pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar 3.000. Kemudian pembelian persediaan menurut metode perpenjual, persediaan barang dagangan di debit dan utang dagang di kredit sebesar 3.000. Nah, kemudian penjualan periode berjalan menurut metode periodik, piutang dagang di debit, penjualan di kredit sebesar 4.125. Kemudian penjualan selama periode tertentu dengan metode perpenjual, ya, dicatat jurnalnya piutang dagang di debit, penjualan di kredit, ya, sebesar 4.125. Kemudian harga pokok penjualannya di debit dan persediaan barang dagangan di kredit. Selanjutnya, pembelian persediaan menurut metode perpenjual. Dicatat persediaan barang dagangan di debit dan utang dagang di kredit sebesar 3.000. Kemudian penjualan selama periode perpenjual tertentu dengan metode perpenjual, debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar 4.125.
dan harga pokoknya atau penjualan di debit dan persediaan barang dagangan di kredit. Kemudian metode penentuan harga pokok persediaan beberapa metode identifikasi khusus atau spesifik identification, metode FIFO atau first in first out, kemudian metode LIFO last in first out, kemudian metode rata-rata average, metode LCM lower of cost of market, kemudian metode taksiran retail method, gross profit method. Metode ini berdasarkan anggapan bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya. Tiap jenis barang dipisah berdasarkan harga pokoknya dan tiap kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri. Contohnya, ponsel merek A tipe 123 dibuatkan kartu persediaan sendiri. Kemudian harga pokok penjualan terdiri dari harga pokok, barang-barang yang dijual, dan sisanya merupakan persediaan akhir. Metode ini dapat digunakan perusahaan yang digunakan prosedur catatan persediaan dengan cara periodik maupun perpetual. Kemudian, tetapi karena cara ini menimbulkan banyak pekerjaan tambahan maupun gudang yang luas, maka jarang digunakan. Metode ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki produk dengan harga mahal, jumlah dan jenis produknya. Kemudian contoh metode identifikasi khusus ada tiga jenis mobil A, mobil B, dan mobil C. Untuk pembelian mobil A itu 40.000, mobil B 50.000, dan mobil C 180.000. Kemudian untuk penjualan mobil A itu 45.000. Jurnal untuk mencatat pembelian mobil A, mobil B, mobil C itu posisi di debit dengan harga tadi mobil A 40.000, mobil B 50.000, dan mobil C 180.000. Maksudnya di debit. Kemudian kas berarti maksudnya berada di kredit atau utang sebesar 270.000. Kemudian jurnal untuk mencatat penjualan, di sini jurnalnya ke kas atau piutang di debit, kemudian penjualan jadi kredit sebesar 45.000. Menentukan persediaan akhir mobil yang belum terjual adalah mobil B dan mobil C yang nilai belinya adalah 50.000 ditambah 180.000 sebesar 230.000.